bukan accident, kita berjumpa di UMC. Saya cerita sedikit, saya agak sedikit terkejut, tapi kami jumpa lepas seminar itu petang, itu hari, dan kata kalau ada kosong boleh datang di sini. Kemudian petang itu sebenarnya saya kalang kabut karena saya kejar waktu. Ada satu appointment, saya dijemput oleh gereja Glory Assembly, ya, Pastor Reverend Richard Sevenaden. Saya sampai sudah dekat jam 5 karena saya pulang lagi tukar baju tutup dan diperkenalkan karena boleh nampak kan kalau muka kita, karena sebagian itu gelap sedikit lah kan kalau saudara kita dalam India, dan mereka cakap Tamil, tapi ada beberapa orang menari tarian muka-muka orang Borneo nih, saya bilang. Tak apa, nanti kita perkenalan. Saya tidak sempat perkenalan, saya harap malam ini dapat perkenalan karena yang berdiri di sebelah kiri dan kanan tadi dua tuh, mereka lain. Saya masih kenal tuh muka mereka. Dan kalau ada yang lain, mereka lah itu. Iya, iya. Ini macam mana mau dijumpa di sini? Dorang suami dorang Tamil. Iya kan? Pantas, orang menari gitu. Kalau masih ingat saya duduk paling depan. Jadi saya berdiri di kalangan orang Tamil, jadi saya orang-orang Hindu. Jadi saya darah Cina dusun, saya Cina dusun dari kota Belum Sapa. Jadi saya diundang, saya belum pernah begitu pertama kali. Saya keliling, padahal rumah saya di belakang saja. Saya PW 12, mereka 128, ya gitu. Jadi berjumpa, tapi ada dua orang saya kenal tadi. Tapi hari ini harapnya nanti lepas kebaktian ada pulang salam atau berkenalan. Nah, dia ingat saya yang terusan ke arah itu. Nah, saya bilang, kebutuhan kan ini kenapa saya ada di sini? Petangnya kita jam 3:30 dong. Saya kejar tuh mau pulang, saya mau kejar itu tuh, istri saya tunggu. Istri saya bilang, kok sudah lambat, saya terbikinlah dari satu orang. Jadi saya tengok sendiri, saya di tengah-tengah mereka. Lepas kebaktian ada makan, tapi dia makan kari-kari lah, gitu. Saya harap lah, ada orang Borneo tadi kawan saya, semua sudah pulang, ada acara lain, dia bilang mungkin ibadah sini, ibadah. Lihat, paham nggak maksud saya? Macam mana boleh terjadi seperti itu? Saya juga tidak tahu, kalau mau diatur juga susah. Tapi boleh jumpa di sini. Jadi kita beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan baik. Nah, saya mau bicara sesuatu karena saya dengar baru mula bulan 6. Kiranya ada satu dasar yang baru, yaitu keyakinan iman kita lebih dari pemenang. Amin. Kita harus tahu bahwa Tuhan sudah sediakan semua, sudah plan. Dari kekekalan sampai kekekalan, dia Alfa dan Omega, dia tahu segala sesuatu. Hari esok apa bakal terjadi pun dia tahu. Jadi dia siapkan sesuatu. Jadi saya mau mendorong jemaat Tuhan karena kita ada di penghujung akhir zaman. Akhir zaman itu cukup lama, dari Yesus mati bangkit kembali, dia belum akhir zaman sudah mulai. Sekarang hampir 2000 tahun masih juga orang bicara tentang akhir zaman kedatangan Tuhan. Tapi dari beberapa pesan, beberapa penggenapan itu saya melihat kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Rupanya ada awal, ada akhir. Nah, dan kalau penghujung akhir zaman itu, harus siap-siap. Iblis juga tahu dia punya waktu sudah singkat. Dia pakai berbagai cara ya untuk dia datang. Apa kata firman Tuhan? Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia curi kebahagiaan kita, kalau kemudian dia kelirukan kita supaya ajaran-ajaran sesat masuk, dan ada yang bingung, dan ada mungkin tantangan-tantangan datang kita sampai mungkin kita runtuh iman. Waktu pandemik semua orang terkejut tidak boleh keluar malam, dia boleh keluar malam, pasti Abel kan? Saya heran, tapi semua diam gelap, agak takut malam itu, tak berani keluar gitu. Ya kita laluilah proses itu semua ya, semua tahu. Padahal musuh kita yang kecil nampak, ya virus itu. Tapi baru-baru ini nampak, bikin takut juga. Orang kirim ke saya, hati-hati, khususnya melalui makanan. Itu monkeypox. Atau kali saya tengok itu perempuan, hampir badan dia, kalau kena itu berat sekali itu, sampai semuanya keliling begitu rupa. Tetapi kata firman Tuhan, wow, di akhir zaman kan, ya gitulah berbagai datang. Tapi kalau kita ada keyakinan iman, malam ini saya mau sampaikan ada beberapa contoh, beberapa kesaksian atau pengalaman pribadi bagaimana kita boleh melalui ini proses semua. Ya, ada kegerakan Tuhan yang besar. Kebohongan rohani mau terjadi sekali lagi, khususnya di negara Asia yang biasanya, dan akan melanda Eropa. Ya, ada global revival. Gereja mulai menyatu, berbagai gereja, berbagai denominasi dulu
Dengar saja, wah sudah mulai takut. Dengar saja, wah berpasal ini angkat tangan punya gereja nih, yang tepuk tangan. Nah, ini yang begini, sampai kami disuruh ya jangan dekat dengan orang-orang ini, ya, pengajaran mereka, karena kami dilawat Tuhan pada waktu itu. Nah, lepas saya di sini minggu depan, 2 minggu dari sekarang, 12 hari bulan, saya dijemput oleh anak rohani saya. Dia dari Kuta dan dia bergabung dengan gereja Protestan Church sama. Yang saya sudah khotbah sekali beberapa bulan lalu, paginya pakai bahasa rumus, sesi kedua pakai bahasa Malaysia, dan ya hampir nih pakai musik semua, angkat tangan, tepuk tangan, saya buat protokol mereka ke depan. Wah, betul luar biasa. Mereka mau ada pemuridan persekutuan bapak-bapak, dan juga lepas itu kalau ada dia mereka izinkan mungkin saya khotbah kedua kali di sana. Itu jarang. Lepas itu kami akan ada satu konferensi 15 sampai 17 September, konferensi doa halilintar. Halilintar itu butuh kilat. Tahun lalu saya juga satu dari mencoba di sana, yaitu konferensi doa tornado. Sebelum tornado tsunami. Jadi jarang. Kalau kita sudah biasa nih kalau konferensi doa terus mengerti lah doa apa, tapi ada maksud itu tsunami. Sudah secara rohani, begitu juga tornado yang putar. Tapi ada dalam Alkitab dalam Wahyu ada seperti guntur dan kilat. Itu meledak. Ya, kita rindu doa-doa kita tidak lagi doa yang macam biasa, minta-minta saja, tapi deklarasi peperangan dari didoakan bukan lagi hanya minta kan, wah doa ikat roh jahat. Dan kita rindu banyak anak-anak Tuhan dari berbagai gereja. Ada kami berkhotbah dari Anglican, satu dari Mind Healing Church, satu dari GISS Gereja Injil Sepenuh, dan dia pemimpin mereka, dan suku rumus juga. Saya lihat suku-suku rumus ini sudah Tuhan angkat, Tuhan pakai untuk jadi berkat buat bangsa-bangsa. Ya, makanya saya senang bersama dengan mereka karena saya ada beberapa anak rohani suku rumus dari Kuta, itu juga suku Murut dan juga suku tadi Pak Village, yaitu Iban campur Kenya gitu ya. Mereka belajar dan syukur dia sebenarnya adalah silat dunia nomor 2, nomor 3. Kalau saya jalan sama dia, saya kadang-kadang lupa mau malaikat lebih hebat kan, Tuhan mau kudus lebih hebat, tapi kalau dia di sebelah saya sempat jadi silat dunia nomor 2 di Asia, dan di Melaka dia dapat nomor 3 di dunia. Sebelah saya kalau jalan itu kami panggil dia Sifu John Lim. Ya, dia sampai 5-6 dance taekwondo. Dan dia selalu juga mendekati dari saya berapa. Kalau doa kiri kanan, saya kadang lupa yang di surga lebih hebat. Kedua sudah cukup hebat, tidak yang berani hantam. Dia bilang dulu saya street fighting, dia bilang dicoket di mana-mana. Yang satu ini betul-betul lihat di gelanggang. Nah, kita balik kepada firman. Keyakinan lebih dari pemenang, Roma 8 ayat 31-39. Ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Rom. Sudah ada bertobat waktu itu. Dan di Rom ini sebagian itu mereka orang Yunani kalau hari ini ya. Orang Yunani, dan mereka punya falsafah, mereka punya intelektual. Sudah terkenal Plato, terkenal dengan beberapa sat-sat berapa ratus tahun sebelum Yesus datang. Sudah ada beberapa orang-orang yang cukup bijak, cukup pandai, dan juga mereka percaya itu apa yang dalam kontinu film itu dia orang besar, orang itu hebat-hebat yang begitu. Sehingga Paulus menulis surat kepada mereka, mendorong mereka, ayat 1 Roma 8 ayat 1:31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, kita berdoa. Bapak, kami datang kepadamu sekali lagi, kami rindu hadirat Tuhan, kami rindu urapan Tuhan, kami rindu Roh Kudus ambil tempat, berbicara satu persatu sampai yang paling belakang. Biar malam hari ini kami bukan hanya datang ibadah, tapi kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sentuhan kasih Tuhan yang membuat kami makin kuat, makin yakin kepercayaan kami. Ada dasar firman, ada dasar kasih, ada iman di tengah-tengah kami. Kami serahkan waktu di dalam tangan-Mu. Ini ya Tuhan, terus menerus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Roma 2 yang kedua, Roma 8:32. Iya, yaitu Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya, yaitu Yesus yang sendiri
sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau anaknya saja yang tunggal, yang paling berharga, paling bernilai, karena begitu besar kasih Allah hingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kalau sampai nyawa anaknya, sampai pribadi anaknya saja dia serahkan, apalagi yang lainnya tidak pergi. Kalau sudah lama tinggal di KL, mungkin terasa. Kalau yang di Sabah Sarawak juga sudah terasa. Kalau dulu kita makan di kolokkan, makan nasi ayam mungkin 5 ringgit, makan 2 ringgit. Sekarang berapa? Kita lagi makan nasi ayam 8 ringgit, 10 ringgit. Wow, lepas pandemik, ya, gaji kadang-kadang tidak naik. Kalau naik gaji puji Tuhan, naik harga. Ya. Kita pikir sudah pandemik sudah selesai, tapi ini monkeypox ini, hati-hati nih. Bahkan juga kita lihat perang di Ukraine dengan Rusia, tapi kesannya kita juga kena rasa. Di Timur Tengah bila Israel sama diserang 7 bulan Oktober oleh kumpulan Hamas, perang di situ. Kita kena nggak? Kena. Demo berdiri, kita hati-hati. Ya. Sampai juga orang Sabah atau dari Borneo Sarawak bagi tahu saya, mereka tertekan. Tak apalah kita kasih duit bantu mereka yang susah. Bawa kapal datang sini dan kasih pergi hospital, kasih sekolah dan gitu. Ternyata itu bukan jauh dari kami. Itu hospital Bumijan itu dekat tempat kami tinggal. Mereka cerita saya di kedai kopi, Pak, bahaya nih. Biarlah kalau mereka pergi sebelah situ utara lah. Kalau mereka suka di sini, tapi jangan antar pergi Sabah Sarawak. Bahaya nih. Kalau anak kecil sudah pakai senjata loh, ditahan nanti satu hari nanti dalam kontrol kita sorry kalau ada polis tentara, dan itu kebimbangan orang-orang Borneo. Kita lihat situasi yang terjadi di sekitar. Kalau di dekat kami di sana ada gereja yang adanya Tuhan bukan Allah Bapa saja, tapi Allah Ibu. Ibu itu dari Korea. Ada di sekitar kita. Berbagai tantangan, cembaran, walaupun kita tidak mungkin seperti di beberapa negara yang ditangkap, di penjara, aniaya yang berat, tetapi secara mental minda kita, bukan di sekitar kita punya tantangan sudah makin berat. Tapi kita syukur firman Tuhan berkata, Paulus tulis surat kepada mereka dan juga untuk kita. Jangan takut kalau Allah di pihak kita. Kalau anaknya saja dia berikan kepada kita, apalagi yang dia tidak beri. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kata firman Tuhan. Saya masih ingat dikata Abalov, memang saya tidak tahu Pak Heber dekat banyak dari sebelah Ibu Peti dan yang lain. Pak Lukas itu satu dari penatua teratas Abalov. Mereka ada sekitar 18.000 jemaat. Saya 2 tahun dah istri anak pergi belajar di sana dan sampai hari ini ya, saya lebih ke ada Edilio. Jadi saya diundang ada satu seminar konferensi di Jakarta. Waktu itu sudah goncang 98 dan kami saya anak undang tahun 2000 sebelum saya kuliah di sana. Saya duduk dekat 60 orang, saya satu-satunya dari Malaysia. Semua dari berbagai tempat dan beberapa pengkhotbah yang memang level nasional lah. Gitu. Saya ingat Suset Heting, Iman Santoso, Edilio, tapi ada satu yang berkesan betul dengan saya. Dia sentuh tentang pengalaman dia sebagai seorang pemimpin yang ribuan orang pengikut dan sudah banyak tantangan cobaan mereka hadapi. Tapi dia ada satu pertanyaan, Tuhan, kenapa kau harus berikan anakmu mati di kayu salib? Tuhan tidak bolehkah dengan cara Tuhan katakan jadi maka jadi, ada maka ada? Kalau boleh, contohnya Kinabalu, Gunung Kinabalu, pasti pindah pergi di Petaling Jaya. Terkejut semua orang di sini. Mungkin banyak orang bertobat, tapi banyak orang takut. Apalagi tiba-tiba di toilet kalau ada satu baru melepas tiba-tiba ada jari, Jesus loves you. Mungkin banyak orang lari ke tembiaran dan negara. Nah, tapi ya mungkin bukan takut seperti takut jin, takut hantu kalau zaman-zaman dulu kan. Tapi Tuhan harus menjadi manusia
seperti Anda dan saya. Begitu merendahkan diri satu pencipta langit dan bumi, dan firman itu jadi manusia, diutus anaknya. Jadi hamba Tuhan ini dia tanya beberapa kali, sambil bahasa Indonesia dia iseng-iseng lah gitulah, sambil bergurau tapi ingin tahu juga. Satu hari Tuhan lawat dia secara pribadi. Anakku, karena kau ingin tahu, saya jelaskan. Saya cipta manusia, Anda dan saya dicipta manusia menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptanya laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 26-28. Kita itu dicipta menurut gambar Allah. Ya, banyak malaikat dicipta, tapi malaikat tidak dicipta menurut gambar Allah. Makanya waktu Lucifer berontak sama Tuhan, jatuh dibuang 1/3 ke bumi. Di surga tidak ada, bukan tidak ada, tapi tidak seperti manusia waktu Adam dan Hawa jatuh. Tuhan datang jumpa mereka. Mana kamu, apa yang terjadi? Bukan itu saja, dari waktu ke waktu, zaman perjanjian lama ada kemah, sampai ada bait Allah untuk supaya manusia boleh berjumpa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan begitu mengasihi Anda dan saya? Anda sangat bernilai di hadapan Tuhan. Sampai Yesus diutus, firman jadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita 33 tahun lebih, mati di kayu salib, menderita sengsara. Aku tidak mau satu manusia pun sebenarnya binasa. Aku mau setiap orang yang kucipta menurut gambarku, mereka balik bersamaku di surga, di Yerusalem baru untuk kekal selama-lamanya. Tidak pilihan kalau mereka harus persembahkan, mereka harus datang kepada Tuhan dengan bait Allah dan ada tabir. Sehingga yang boleh masuk tuh hanya imam besar, setahun sekali. Imam-imam pun di ruang kudus saja, tidak boleh masuk di ruang maha kudus. Yang lain itu semua di bagian halaman. Kalau kamu tahu itu bagaimana dibentuk itu bait Allah. Sekarang tuh mereka membentuk yang ketiga, yang kedua sudah hancur dan sebagainya. Tapi saya tidak cerita banyak di sana. Kita lihat bagaimana untuk manusia boleh capai. Nah, oleh karena demikian, saya, kata Tuhan Allah Bapa bilang sama hamba Tuhan ini, untuk supaya manusia dapat dekat denganku. Aku tidak mau main tepuk-tepuk. Kalau kita kecil tuh main tepuk-tepuk sembunyi. Mau pasang tabir, itu terpaksa pasang tabir karena manusia melihat Tuhan akan mati. Tuhan itu maha kudus. Kalau dalam Wahyu, Anda pada baca dalam penak di mana? Kita jangan melihat Yesus saja, melihat Tuhan itu sinar kemuliaan Tuhan. Nah, kalau tiap minggu ada, kalau kadang-kadang saya doa, saya suka Tuhan menatapkan wajahnya kepadamu, sinar kemuliaan Tuhan, sehingga kasih karunia berlimpah tapi engkau dari kepala dan bukan ekor. Kau terus jadi pemenang, bukan ya berintang bancing gitu, tapi sungguh-sungguh. Nah, tapi kalau dalam konteks Yesus mati di kayu salib itu, dia kata sudah selesai. Maka untuk membuat manusia itu boleh datang kepada Kristus, anakku Yesus yang tidak berdosa dimahkotakan dulu. Saya sudah 5 kali ke Israel. Saya bersyukur bukan karena banyak tusin, bukan banyak duit. Saya dipilih karena saya boleh berbahasa Indonesia. Tapi tepuk tangan buat Tuhan. Saya dibayar semua dibayar kos, dan ada love gift lagi dalam US dollar. Sepanjang 10 atau 11 hari saya bawa firman, saya kasih jalankan pertemuan kudus. Saya dipilih, saya kasih tahu terus saya dipilih. Jadi tiap tahun, sudah beberapa tahun ini tidak sempat pergi. Memang ada orang lagi yang mau pergi, tapi sana sudah keadaan tidak gitu aman. Jadi saya bilang dulu lah. Saya pernah nampak sendiri, saya tidak tahu itu original atau tidak, tapi mereka gantung di satu tempat itu duri. Itu bukan main-main loh, itu duri. Kalau masuk di sini sakit, sangat sakit. Dan cambuk itu kena depnya, ditarik itu keluar daging-dagingnya. Makanya kalau film Jesus dia cambuk, kuda itu berteriak, itu dengar suara Yesus menjerit. Sepanjang hari dia dicambuk. Orang pikir dia kena tulang. Yesaya 53 ayat 3 pikir dia kena tulang. Rupanya biru-birunya menyembuhkan. Amen. Karena kematiannya mau menyelamatkan setiap orang yang percaya, dilahirkan kembali. Waktu Yesus di atas kayu salib itu, dari jam 9 sampai jam 12, itu pun kayu yang diangkat itu, salib itu cukup berat, kasar. Itu diangkat oleh Simon dari Kerini.
Simon ya, saya ingat itu, dan tolong angkat sampai di atas kayu salib itu. Dia diangkat dan digantung di atas itu. Jim Caviezel yang melakukan film Jesus The Passion of Christ itu, dia katakan waktu tergantung di atas saja, angin sepoi-sepoi, karena dia sempat dipukul. Kalau kamu lihat, dia dipukul karena salah bahasa. Mel Gibson, kalau kita cek dia punya cerita, dia pakai bahasa Rum dan bahasa itu tersalah pukul. Dia tunjuk, dipukul pap kena sini, tidak sempat sembuh karena film mau kasih selesai. Dia kena itu dan beberapa tempat digantung di atas. Itu sakit luar biasa. Kalau menurut beberapa tafsiran lagi, Yesus itu ditelanjangkan. Yang kita nampak hanya kain di sini, kain dililit. Tapi kalau menurut ada tafsiran tertentu mengatakan itu sampai tidak ada pakaian. Bayangkan pencipta langit dan bumi, Allah yang penuh kasih, Alfa dan Omega, mau jadi manusia, mau menderita sengsara, dihina, dipukul, ditusuk dengan itu, dan kakinya dipakukan dengan paku yang cukup tajam, bertagar, dan juga di tangannya dua-dua digantung. Di antara dua orang penjahat, dua-dua itu pembunuh, itu penjahat yang kalau dicambuk ataupun disalib itu dosa yang paling berat. Itu hukuman yang paling berat, satu daripada pada zaman dulu. Sekarang itu sudah tidak dipakai lagi. Tapi Yesus digantung di tengah-tengah dua orang penjahat, supaya dilihat dia yang paling jahat di antara mereka. Mereka olok-olok dia, mereka tolak dia. Kalau kau Tuhan, turun. Yang satu bilang, kalau kau Tuhan, tunjukkan Tuhan. Tapi yang satu, kita akan jumpa dia di surga. Dia bilang, Tuhan, kalau kau datang sebagai Raja, ingat akan aku. Ya, aku Yesus itu Raja. Raja itu penguasa tinggi. Dan dia tidak sempat pun bertobat, tidak sempat pun dibaptis, tidak sempat beri perpuluhan seperti Anda tadi persembahan khusus. Ya, tapi jangan ikut-ikut, karena dia tidak kesempatan untuk ikut itu. Jangan bilang, oh udah dia baptis, ada bilang dia baptis lah. Tengok dia pun tidak beri perpuluhan, tengok dia bilang Yesus bilang hari ini kau bersama di Firdaus. Tapi kalau mau disalib dulu, dia orang mau kan, tapi dia disalib. Dan tidak ada kesempatan. Itulah kasih karunia, itulah kepercayaan iman Kristen. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia. Yesus mati di kayu salib. Nah, hamba Tuhan ini Tuhan cerita ke dia. Tuhan bilang sudah selesai. 9 sampai 12, tapi 12 sampai 23 itu gelap. Dan itu Mel Gibson tidak dapat tayangkan atau lakukan itu. Ataupun dia Mel Gibson ini kan director kan. Jim Caviezel tidak dapat lakukan itu semua. Tapi satu hamba Tuhan dari Singapura, dia nampak itu dalam penglihatan. Dia bikin pakai animasi. Kamu dicek kalau dapat temu, saya tidak bawa itu, tapi saya pernah lihat. Waktu dia disalib, waktu dipaku di sini, tiba-tiba datang kutuk, maut, dosa, semua dia tanggung. 3 jam tidak ada orang nampak. Karena gelap, gempa bumi terjadi. Dan Ron Watt, sempat seorang ahli arkeologi pergi mengkaji tempat itu. Dia tergerak oleh Tuhan. Dia melihat tempat Yesus di salib. Saya sempat pergi tempat itu. Dia digantung, dan di bawah itu batu yang sangat keras. Dan itu tidak mungkin tembus apa-apa. Tapi gempa bumi. Dulu tidak orang dapat tafsir ini. Sukar tafsir. Tapi arkeologi, dia temukan rupanya di bawah itu yang mereka cari itu sekarang, karena bait Allah belum dibangun, itu tabut perjanjian. Penyelaman ada tabut perjanjian. Itu dipakai. Saya ada beberapa saya bawa pulang, karena kalau saya jadi abuna, mereka suruh saya pilih. Saya pilih beberapa, saya ada itu, saya simpan di rumah. Tutup penunung, di dalamnya ada mana, ada tongkat Musa, dan apa lagi satu, itu 10 perjanjian. Dan itu waktu diletak disembunyi, waktu sebelumnya itu bait Allah diruntuhkan, jadi kita tahu kemana. Kemungkinan besar Yeremia menurut dia dalam sejarah Alkitab disimpan di bawah itu sekitar 6 hingga 8 meter. Kalau kaki itu 20 lebih kaki. Dalam loh, besar, berat lagi, batu semua. Kalau kau pernah naik Gunung Kinabalu, kau tahu lah itu batu di bawahnya. Dan waktu gempa bumi itu, menurut Ron
itu kemungkinan besar pecah itu batu-batu. Dan waktu Yesus disalib kan menderita darah Yesus tidak sama dengan darah kita. Karena dia tidak karena keinginan seorang laki-laki. Yesus tidak ada hubungan dengan Maria, tapi Roh Kudus yang kasih dia. Dengan kuasa Tuhan dia mengandung oleh Roh Kudus dan juga anak darah Maria yang belum pernah disentuh laki-laki. Jadi Yesus itu adalah 100%, 100% Tuhan, 100% manusia. Karena jarum pun kulit sakit. Dia macam kita juga mau makan, mau ke toilet dan yang lain. Dia betul-betul jadi manusia supaya dia dapat menyampaikan, mewakili manusia mati di kayu salib dan juga mewakili Tuhan. Oh, itu luar biasa rencana Tuhan. Sehingga di kayu salib terjadilah perdamaian kita dengan Sang Pencipta dan sesama kita. Makanya ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Jadi gereja tadi mau bertumbuh hidup dalam kasih, belajar kasih seperti Kristus mengasihi. Ya itu karena Yesus sudah selesai di atas kayu salib. Dia cerita ini semua. Yang tentang di bawah itu saya tambah ya. Tapi sebenarnya dia ceritakan kepada itu hamba Tuhan yang tadi mau ingin tahu. Yesus sampai menderita sengsara di Getsemani. Itu berat sekali. Kalau kamu lihat dia sampai berkeringat. Menurut Alkitab itu seperti peluh titisan darah. Itu kalau menurut kajian saintis itu jenis depresi. Ya kalau depresi ataupun tekanan jiwa, orang sampai mau gila, kadang-kadang salah cakap sini bingung. Tapi kalau sudah sampai ke level itu lebih berat dari tekanan jiwa yang biasa. Yesus menderita begitu sengsara. Aku mau supaya waktu Yesus dicambuk besoknya, walaupun Yesus pernah berkata kalau boleh jangan aku minum cawan ini, Tuhan kasih saya. Tapi dia bilang jangan kehendakku, kehendakmu. Akhirnya dia harus minum cawan penderitaan. Satu cambukan, menurut Bapak dia bagi tahu kepada hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini namanya Samiton. Samiton itu satu dari pemimpin Abalok dulu. Sekarang dia di kerjaan lain jadi berkat. Dan dia cerita bagaimana satu cambukan ribuan, ratusan cambukan di hati Bapak. Satu tertusuk duri, itu tusukan di hati Bapak. Coba kalau ada anak, kalau anak kita tutup pintu kereta, toto tercapit tergerak-gerak. Puji Tuhan. Bentar ya anak tuh kesakitan. Tapi tanya ibu bapak sakit nggak? Tapi sakit. Sakit. Kalau anak saya terjatuh, dia yang sakit, kita marah-marah, tapi dalam hati kita, selalu merincakan jatuh, hati-hati kamu. Begitulah Bapak terhadap Yesus. Bukan untuk dia sayang Tuhan, bukan dia sayang anaknya Yesus, tapi untuk menyelamatkan Anda dan saya, menyelamatkan umat manusia. Dia sanggup lihat anak-anak dipukul, dicambuk, ditusuk, ditusuk sini, dan darahnya tidak seperti kita pekan-pekan. Itu bakal lihat Alkitab mencatat itu tentara Romawi tusuk, yang dua tuh dipukul kaki, kasih patah, sedang yang lain baru mati. Tapi Yesus itu ya, air jatuh darah keluar, tapi ada air kata firman Tuhan. Dan dulu kita tidak ngerti, rupanya Ron Rat waktu dia buat arkeologi kaji beberapa tahun yang lalu, itu senang mudah jatuh ke batu yang keras. Karena tadi gempa bumi terbuka, kemungkinan besar dia kasih satu gambaran darah itu jatuh 6 hingga 8 meter tepat dengan tabut perjanjian. Tabut perjanjian bertemu. Kenapa? Waktu dia masuk mau melihat itu, dia gambar tidak nampak gambar itu. Dia coba lihat bercahaya bersinar seperti satu kotak begitu. Nah saya tahu itu karena saya sudah beberapa kali saya beli bahkan itu tabut yang dibikin replikanya seperti itu dia bilang. Dia nampak itu. Jadi berarti kalau orang Israel yang masih pertahankan tidak mau ikut Yesus, Israel mungkin ada 9-10 juta, 7 juta itu orang Yahudi. Kalau dia bilang Yahudi itu sebenarnya itu agama kepercayaan mereka kepada Musa. Kalau dia bilang Israel itu termasuk ada 2 juta itu orang Arab. Makanya kalau mereka kutuk Israel, sayang, sedih. Sebagian itu orang Arab. Yang dulu ya dari Mesir, yang dulu dari Jordania dan dari beberapa tempat, mereka tidak keluar, mereka masih di situ. Dan kalau dia bilang Israel itu kalau ada 9 atau 10 juta,
Bisa ada beberapa tafsir, saya tidak dapat kasih exactly, tetapi apa yang saya mau sampaikan adalah dari 7-8 juta itu masih percaya Musa, masih mereka percaya ajaran perjanjian lama. Mereka sunat tuh. Nah, kalau kita tidak sunat lagi, kita sunat di hati, karena Yesus sudah mati untuk kita di kayu salib, sudah menebus kita menjadi ciptaan baru. Dan pada waktu itu tabir terkoyak dua, sehingga kita tidak perlu pakai tabir lagi, kita boleh langsung masuk di hadirat Tuhan dengan iman, dan darah Yesus sudah membasuh, sucikan setiap orang percaya. Makanya orang Israel kalau tahu itu mereka mau bertobat, tapi ditutup beberapa kali, tidak terbuka, dan tidak berani kasih keluar itu tabut, karena masuk dalam sentuh saja mungkin masih cukup berpuasa, orang akan mati. Jadi itu masih dibiarkan tepat dengan Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock, dan di bawah itu, dan tidak jauh Yesus disalib di situ. Saya mau kita tahu dasar iman Kristen kita itu bukan dongeng, bukan cerita orang, tapi itu dibukti dalam sejarah. Belum lagi kita cerita itu apa di Bukit Al-Arab itu Batranu pun itu ditemukan. Semua dalam sejarah itu ditemukan. Akhirnya itu real ceritanya. Darah Yesus itu boleh sampai ke bawah waktu itu, tapi tidak dapat dilakukan. Saya dengar ada pesan Alfred pun dia mati di kayu salib saja, tapi Joseph Prim pakai animasi depan. Dia di situ di kayu salib utuh, dosa, kematian, penyakit semua dia tanggung di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Itulah kasih Kristus. Dia kata, makanya Paulus berkata, tidak, dia bilang siapa dapat memisahkan kita dengan kasih Allah? Kalau dikasihkan anaknya kepada kita saja, apalagi yang lain dia tidak beri. Ayat yang ke-38, Roma 8 ayat 33. Dikatakan di situ, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Barang siapa ada dalam Kristus, tidak ada penghukuman lagi. Roma 8 ayat 1, Roma 5. Kita merayakan kemerdekaan. Kemerdekaan sesungguhnya kita ditebus dari dosa, untuk sakit penyakit, dan kita jadi ciptaan baru. Korintus 5 ayat 17. Barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan tindakanmu, tapi karena kasih karunia, oleh karena iman. Jadi gereja yang kuat, gereja yang berdapat bertahan, bergantung penuh pada kasih karunia itu, bergantung penuh pada Yesus mati di kayu salib. Waktu dia kasih tahu hamba Tuhan ini, dia sampaikan di tengah-tengah kami itu, kami ada 60 orang, saya satu-satu, saya syukur saya duduk paling depan. Itu dia bilang, akhirnya saya mengalami perjumpaan dengan hati Bapak. Begitu besar kasih Bapak kepada kita. Dia berikan anaknya, dia tanggung semua sakit penyakit. Dia mau supaya kita berkomunikasi, kita dapat langsung jumpa Tuhan. Tabung sudah terlepas, itu sudah tidak, itu tabir sudah terkoyak dua. Kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan 24 jam. Hari ini siapa mau? Saya cepat-cepat ke depan, saya terus berdiri menutup depan. Saya paling dekat, yang lain ada 2-3 orang berdiri yang tumpang tangan. Air mata saya ngalir dan ngalir terus. Itu bukan nangis sedih, bukan juga nangis itu susah mau di-explain. Tapi saya dapat merasakan kasih Bapak itu mengalir dalam hatiku. Makanya saya tidak dapat bertahan kalau saya lihat hamba Tuhan jatuh, saya dapat orang mulai lari dari Tuhan, saya rangkum tepat-tepat. Karena sejak hari itu saya dapat impatasi, disalurkan hati Bapak dari hamba Tuhan yang tadi ini. Dia iseng-iseng, dia main-main, tapi dia betul-betul tanya Tuhan. Kadang-kadang kita, ya sudahlah, Yesus mati di kayu salib, ya oke lah, kita tahu begitu saja. Tapi sampai begitu detail, karena dia minta, dia rindu, Tuhan nyatakan itu. Dan saya bersyukur karena saya dipanggil pada waktu itu, dan saya pulang, saya buat komitmen. Di mana saya pergi, di mana saya gembala, mengajar, saya akan sampaikan hati Bapak. Kalian betul itu kenapa saya sampaikan hati Bapak. Saya kenal kalau butuh itu anak pagi saya juga bimbing ke depan kita, tapi karena hati kita, karena ya latar belakang begitu kita ada korban, tapi bersyukur saya kasih kenal Abalof yang terus bimbing mereka. Nah, balik lagi Roma 8 ayat 34. Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia jadi pembela buat kita. Jangan takut. Walaupun ada tuduhan, banyak tantangan, cabaran, orang Kristen kadang-kadang disalah arti, tapi Tuhan jadi pembela. Dia menolong kita.
Satu yang menguatkan iman saya sampai hari ini saya bertahan, yaitu pengalaman dan kesaksian Yusuf Rodi. Kalau pernah dengar Yusuf Rodi, dia dari Palembang, dia sama BMX, mungkin ada kaitan saudara. Dia orang yang pegang kuat agama, dia lempar gereja, dia pakai batu, dia tidak suka orang-orang Kristen, tapi Tuhan tangkap dia. Dia bertobat akhirnya. Pada mulanya adalah firman, firman-nya adalah Allah. Firman itu jadi manusia. Siapa itu? Dunia ini siapa? Dia cari-cari, tidak ada. Di agamanya tidak ada. Nabi-nabi yang lain pun tidak. Hanya Yesus yang jadi manusia. Akhirnya dia buka hati dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia begitu bersaksi dan bawa istri dia yang lain datang pada Tuhan, tahu-tahu dia ditangkap, dipenjarakan 6 tahun. Kalau sekarang ada beberapa kan, Muhammad Kace dan yang lain, Saifuddin lari ke mereka dan yang lain. Dia bilang penistaan. Dia kena tuduh masa penistaan. Akhirnya disimpan ke dalam berbagai cara mereka siksa dia. Berbagai mereka mau dia mengaku, mau dia tinggalkan pekerjaannya dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan dia bilang tidak. Ada berapa lawyer, berapa pegawai mau datang bantu, pun dia tidak, karena dia bilang Tuhan Yesus adalah pembelaku. Dia percaya. Dan akhirnya dia berdoa, minta pertolongan Tuhan. Dia dapat jawab satu-satu. Tapi ada satu yang dia tidak dapat jawab belum kesaksian dia. Apa yang terjadi? Dia dimasukkan dalam satu bilik. Itu di bilik itu semua cermin. Cermin yang kalau kita tengok, jarang kan cermin di sekarang. Kita tengok muka kita tiba-tiba jadi besar, jadi panjang. Itu dia tidak tahan. Mau muntah dia, mau bingung dia. Sampai mau kasih makan dia tidak makan. Mau mual. Akhirnya dia tidur, makanan dia tidak dimakan. Menurut kesaksiannya dia katakan, Tuhan kalau kau tidak angkat, kau tidak ubah ini, mungkin saya akan menyangka, mungkin saya tidak bertahan. Karena mau gila dia. Tapi apa yang terjadi? Tuhan angkat dia. Itu yang bagus. Tuhan angkat dia, lihat surga. Dia lihat di surga itu begitu indah, bunga-bunga. Apa yang ada di surga itu cukup indah. Dia melihat Paulus, mungkin Petrus yang lain. Dan Tuhan bilang, inilah tempat kau nanti di surga. Ada mahkota, kekekalan, tidak ada lagi penderitaan yang lain. Dia bilang, Tuhan saya mau tinggal di sini, saya tidak mau pulang lagi. Dia bilang, tak boleh. Itu untuk setelah kau lalui hidupmu. Kau harus balik bagi tahu keluargamu, sukumu, bangsamu, bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Akulah jalan kebenaran hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa akan tidak melalui aku. Oh, dia bilang, iya kah? Oh gitu. Akhirnya dia dikasih balik. Dia balik, dia lihat dia mesti berbaring di penjara yang penuh dengan cermin itu. Tapi itu sudah berapa hari? Di surga dengan kita sendiri lain ya, satu hari dengan minit-minitnya, jam-jamnya beda. Jadi dia terbangun sudah berapa hari, yang lain tengok dia tidak makan, bikin dia gila, dia, oh masih hidup. Akhirnya dia kasih keluar dia. Itu kesaksiannya. Tuhan adalah pembelamu. Jangan takut apapun kita hadapi hari ini. Mungkin kita boleh tergelincir, mungkin kita boleh terjatuh. Datang terus, karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan untuk Anda, dan Dia mau membela Anda sampai ke garis akhir. Jadikan pengikut Kristus finishing well and strong. Akhiri dengan kuat dan setia. Jangan takut, apapun tantangan pasti ada. Roma 8 ayat 28 sebelum ayat ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sekarang kita tahu Allah turut bekerja dalam segala yang baik, yang buruk, yang busuk, yang apapun terjadi dalam hidup kita. Semua untuk kebaikan Anda dan saya. Tinggal kita bagaimana respon saja. Kalau kita bersungut-sungut, kita marah-marah, agak suka. Bulan Oktober sudah kata 2 tahun, 3 tahun pandemik, saya tidak sempat. Saya diberi kepercayaan jadi anggota Hosana Ministry di Awal di Manado. Yang beberapa orang baru datang tempat kami, akhirnya perkenalan. Mereka datang ke Tabis, saya dari International Reverend Mission. Jadi saya datang selesai tahun 2022 bulan Oktober. Jadi saya plan, lepas itu mau pergi. Tahu-tahu naik tiket mahal, sangat mahal, datang 30%. Dulu kalau 1.200, 1.500 boleh lah pergi pulang balik. Sekali 1.800, saya tunda tidak jadi tahun ini saya plan mau pergi aja, nggak cukup pun karena iman saya mau upgrade sama beberapa pemimpin yang sudah meninggal. Saya ada hati untuk rawat mereka. Dia mau, ya gereja bilang kami support pastor. Support mereka banyak, ada yang sumbang pribadi, ada yang ada
Cukup. Harga sekitar 1.900 lebih. Dari Kuala Lumpur ke Makassar atau Ujung Pandang. Ujung Pandang beberapa hari, kemudian saya pergi ke Sulawesi di Manado. Saya beli tiket, saya minta saya punya pembantu beli di depan saya, bayar pakai kas. Sekali saya dapat info, itu pun saya sudah kasih tahu di sana. Lucu juga, tapi cukup sakit hati. Pastor juga pada sakit hati karena manusia juga nih. Makan nasi juga. Ular lagi. Gitu. Apa yang terjadi pastor? Sudah 2 tahun punya duit dan sudah beli tiket. Apa yang terjadi? Tiket yang sepatutnya bulan Oktober itu, saya akan balik sini dari Manado. Tariknya 15 hari bulan Desember dari Manado. Jadi berarti saya tidak dapat pulang. Karena tersebut saya mau suruh pergi double check. Satu kali double check yang saya dari sini 4 sampai sana itu tidak masalah, itu Asia semua. Sampai bila di sana pakai Citylink, pakai Batik ternyata apa yang terjadi? Tarif itu 8 hari bulan 8 hari bulan Agustus. Paham maksud saya? Saya harus pergi bulan Oktober. 8 hari bulan 8 sudah cancel, batal tiket itu 470.000. Itu buat saya cukup berat. Karena saya melangkah dengan iman, berjalan dengan iman hari-hari. Saya belajar untuk kasih generasi baru pembapaan kan. Saya bilang saya harap betul-betul pada Bapak lah, karena Bapak pimpin saya. Tapi tiket sudah pun beli 100.000, dikasih semua datang 800, 1.900 itu pun sudah pakai, tabung pakai ini, tambah lagi, cancel. Jadi macam mana target sini ke boleh tidak masalah di Ujung Pandang. Tapi dari sana pergi ke Manado, cancel 8 hari bulan 8. Mau punya cek, mana dapat refund karena itu ban saya tidak pergi terbang. Sudah lalu tarik. Itu berapa bulan lalu ya? Ujung bulan. Geram, mau marah tukang beli, saya juga ada di depan. Confirm Pak, ini ya confirm. Tapi kita tahu bagaimana beli travel lokal tariknya 8 hari bulan 8, pulang bulan Desember. Sedangkan pelayanan itu bulan Oktober. Macam mana? Beri senyum. Tuhan adalah pembela. Kalau anak dia kasih apa, dia tidak kasih yang lain. Saya tertekan. Tapi saya ajar tentang iman pengharapan. Kalau ikut istri saya boleh marah. Saya cerita istri bilang jangan cerita lagi lah. 1 kali cukup lah. Kenapa? Sakit hati. 2 tahun kumpul duit untuk terbang tiket, sudah saya kebaktian, saya kasih kesaksian. Saya sudah beli tiket untuk apa yang kamu beli semua gini-gini. Tahu-tahu 2 tiket pun yang di sana 12 kali. Kan saya buat. Cuma beli baru. Terus saya punya pembantu dia bilang, Pak kita 50-50 lah ya. Karena saya pernah ada tanggung jawab. Saya sebenarnya tidak mau, tapi dia sudah mau kosong. Tabung-tabung semua beli, bayar lagi tambah lagi 470. Dia bilang dia akan bayar lagi berapa kali. Udah oke lah. Tapi tetap ada pengharapan, tetap tidak mengeluh salahkan siapa-siapa. Itu biasanya saya beli salahkan tukang beli. Tapi saya juga tengok di depan. Siapa yang salahnya? Manajemen kan? Kita berlaku kan yang lain. Kita mau marah kan? Kita maki kan? 8 hari bulan 8 sudah habis, sudah terbang. Sedangkan saya belum pergi. Satu hari saya dikasih buat firman Tuhan, iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Saya bagi itu, saya terdorong. Saya bilang kalau ada iman, ada pengharapan. Jadi saya percaya Tuhan, Dia sumber, Dia tahu semua terjadi. Saya belajar mengandalkan Kau Tuhan. Saya percaya kepada Kau. Saya sharing dalam kelompok Zoom. Lepas Zoom malam tuh, ada satu guru dia sempat partisipasi sama kita. Sekarang dia di GK, apa? Pastor, kita kirim Kau punya account bank. Saya tidak pikir banyak. Oke, saya kirim. Malam itu 1 jam kemudian transfer 800.000 dalam bank saya. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Haleluya. Pembelaan kita Tuhan yang menolong kita. Tuhan kalau anaknya dikasih apa dan dia kasih yang lain. Saya sampai setelah malam dalam besok lagi baru saya kasih istri. Saya cerita yang lain-lain juga. Jangan pusing-pusing, jangan lagi cerita hal itu. Jadi aku rasa sakit kan karena bayar lagi 470. Saya bilang semalam ada orang kirim 800 lagi. Terkejut mereka. Ya Kak, siapa tuh? Dia tidak bagus. Bilang
diam-diam dia lah. Saya kasih tahu juga akhirnya dia tahan mulut. Hari Minggu lepas ada mau jumpa saya jemaat kami yang sudah lama didorong ibu dia, akhirnya dia baru bertobat, dia kerja di Singapura. Tapi dia selalu pulang. Dia bilang mau ada temu janji dengan Pastor Kenny besok. Oh oke. Saya rasa kalau saya biasanya jadi gembala gitu, saya tahu dia datang minta doa, berbulan tentang kerja dan yang lain. Kalau minta mau jumpa itu biasanya. Selesai. Kenapa mau jumpa saya? Ada temu. Kenapa? Saya mau doa dengan kamu. Pak, tidak apa-apa lah. Ini siapa yang di rumah. Saya tergerak. Saya dengar kamu mau pergi Makassar, mau pergi sana. Saya tidak dapat apa saya. Dia kasih saya envelope di dalam 150. Tuhan baik, haleluya. Haleluya. Kalau kita tidak boleh mengeluh, kita boleh marah, sakit hati yang lain, tidak sampai 2 minggu. Tuhan bayar semua. Termasuk yang tadi 15, karena itu belum pakai 15 Desember, kami mau mohon, boleh nggak tukar tarif semua tak boleh, tapi boleh klaim balik. Diklaim 90% dikasih balik. Padahal saya akan rugi lebih kurang 1.000 ringgit. Itu berat buat saya. Tapi saya belajar itulah bagaimana iman kita harus terletak pada Kristus yang mati di kayu salib. Dia bukan hanya beri kita mati anak dia di kayu salib untuk supaya kita hidup di kekal. Dia mau kita di dunia ini kita jadi pemenang, lebih dari pemenang. Dia mau kita supaya memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saya kasih beberapa perkara lagi. Jadi kalau saya bilang saya ajar soal itu teori dari Allah lebih. Saya alami sendiri. Saya baru begini bulan Oktober. Tapi Tuhan sudah sediakan, Tuhan cukupi, Tuhan jadi pembela, Tuhan jadi juru selamat. Bahkan Dia mau tolong setiap kita. Mungkin kita mengalami pergumulan hari ini apa pun kita tidak tahu. Tapi mari percaya Tuhan sepenuhnya. Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesatan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Apa yang dapat membuat kita terpisah dari kasih Allah? No way. Kasih Kristus itu seperti kata dalam Efesus 3 ya, untuk dalam, tinggi, lebar dan panjangnya kasih Kristus. Kalau boleh langit ini dijadikan kertas dan semua kayu balak di Sarawak itu jadi pen pun tak dapat memenuhi dan juga menjelaskan kasih Kristus. Sukar mau mengerti sebenarnya. Kalau kita bilang, oh saya sudah tahu kasih Tuhan, sudah saya dapat pengampunan di atas kayu salib, itu mungkin sebagian kecil. Di waktu kau makin ikut Tuhan, makin kau percaya penuh kepada Dia dalam semua aspek, Tuhan memperhatikan Anda. Karena Anda ciptaan baru, ada engkau anak Allah, Dia Bapa. Rambutmu pun sudah Tuhan hitung, kata firman Tuhan. 2 ekor pipit pun tidak jatuh ke tanah di luar izin Bapa. Kalau ada jatuh rambut, itu berarti Tuhan izinkan. Kalau kau ada botak sedikit, ya tenang aja. Amen. Jangan takut. Haleluya. Karena Tuhan tetap perhatikan, Dia pelihara kita sampai sedetail-detailnya. Kamu adalah biji mata Tuhan, kata firman Tuhan. Tidak ada penghakiman lagi. Percaya penuh semua. Itu orang Kristen yang akan bertahan. Kalau tidak suka, banyak hal-hal yang mengelirukan, banyak hal yang menakutkan, tapi tetap percaya pada Tuhan. Roma 8:36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Wah berat. Tapi ayat yang ke-37, kalau sempat dapat di sini kita baca sama-sama. Ini kuncinya. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya, bukan 1, 2, bukan 10, 20, semuanya itu kita apa? Lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kuncinya Dia telah mengasihi kita, itu kita more than conqueror, lebih dari pemenang dalam semua aspek. Kalau kita gagal karena kita negatif, kita sungguh-sungguh, kita bantah, kita ragu-ragu tentang Tuhan, kita belajar percaya. Saya sudah mulai agak ragu, macam mana saya boleh dapat baliknya? Duit macam mana mau pergi ini? Tiket bilang semua, tapi saya mulai taruhkan percaya, saya letakkan kepercayaan kita pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya sekarang tidak ada sumber macam dulu. Tuhan, saya tidak mengandalkan manusia, saya mengandalkan kepadamu sepenuhnya. Tuhan pelihara saya, Tuhan lindungi. Tuhan kasih saya lihat dalam 2 minggu aja, kabul semua yang saya tahu. Saya pergi dengan sukacita. Saya tahu Tuhan ada. Itu contoh satu contoh. Bagi hal-hal yang lain juga, Anda dan lebih dari pemenang. Roma 8:38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39,
ayat yang ke-9 ayat 39 Roma, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Makhluk lain ini mungkin UFO nih. Makhluk lain dia bilang UFO. Kalau sekarang kan ada UFO, Netflix, banyak tuh hal-hal yang lain di alien kita tidak tahu, tapi makhluk lain dia bilang di situ. Maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Saya pakai satu cerita rancang itu. Di satu tempat, saya tidak ingat detail tempat, tapi itu satu cerita yang betul-betul menyentuh saya sampai hari ini. Ini seorang misioneri, dia menginjil banyak tempat. Dia akan pulang, setelah berapa tahun dia pulang. Dia ada satu anak 7-8 tahun. Dan hari itu dia diminta khotbah oleh gereja yang mengutus dia. Itu dia bilang, kau diam dulu, jangan kamu, jangan bergerak sini sana. Lepas kebaktian nanti papa beli kamu barang ini barang itu. Oh, senang hati anak dia duduk diam-diam sana. Khotbah dengan semangat, setelah khotbah selesai kebaktian, mulai mereka pulang. Dan punya gereja itu ada tingkat, ya, lebih kurang ada tingkat begitu. Dia turun, di bawah ada parking. Waktu turun anak dia gembira, bapak mau beli barang dan yang lain dia. Waktu turun sampai situ dia nampak kereta bapaknya barang, dia cepat-cepat mau pergi masuk di kereta. Tahu-tahu ada satu anggota jemaat sedang undur dan dia baru mulai tukar dia satu tak mau jalan, dia baru mau kasih jalan. Tiba-tiba dia nampak anak keluar di depan. Tidak sempat bertahan, dia break. Anak itu terpelanting beberapa meter, beberapa kaki. Dan jatuh di depan bapaknya, berlumuran darah dan terkapar-kapar. Berapa menit kemudian anak itu mati. Misioneri ini terkejut, shock. Saya baru khotbah, saya misioneri, saya hamba Tuhan. Tuhan, kemana engkau Tuhan? Why me Lord? Kenapa terjadi ini pada hidupku? Dia marah, dia sakit hati, berbagai macam. Akhirnya singkat cerita, anak itu dikubur. 1 minggu, 2 minggu dia tidak ke gereja. 1 bulan, 2 bulan dia tidak ke gereja. Sakit hati sama Tuhan, dia marah semua yang terjadi. Kenapa ingin terjadi Tuhan? Setelah dekat 6 bulan, daripada tidak ke gereja, dia duduk sana belakang. Dia dengar pastor dia menggigit, berkhotbah dan yang lain. Dia bilang di satu pulau ada berapa kita utus misioneri tapi sudah pulang. Pulau itu orang itu degil, keras hati, tidak mau percaya Tuhan. Siapa yang mau pergi? Sila angkat tangan. Itu dia angkat tangan. Daripada saya duduk diam di gereja, bikin panas hati, bikin sakit hati, anak saya mati di belakang gereja. Waktu saya pergi sana pulau lah, tengok apa mereka buat. Dia pikir dia sudah tidak harapan, sudah tidak apa, dia pergilah. Diatur, dia pakai bot, atur dia barang-barang, dia pergi tempat itu. Sampai di pulau, ternyata tidak seperti yang mereka cakap. Ternyata orang ini tepuk tangan, sambut dia. Belum ada gereja, tapi ada malai, ada tempat-tempat berkumpul lah, welcome lah, dia kasih kenal dia siapa-siapa. Oh, yang lain dengar senang hati, tepuk tangan, pukul meja dan yang lain pulang. Tahu-tahu ini yang bahaya nih, kalau dia cakap tidak mau, ini macam mau dengar Injil, tapi ternyata mereka membuli dia mau cari apa yang dia mau cerita. Dan jumpalah berapa kali malam, siang, 3 bulan. Dia sampaikan kasih Tuhan yang lain. Semua senyum-senyum, kasih gini-gini lari dan yang lain. Kecewa dia. Patutlah banyak yang lari. Kumpulan ini degil, kumpulan ini keras kepala nih. Biarlah mereka binasa semua. Malamnya dia cakap sama Tuhan, Tuhan, saya mau pulang besok. Tidak mau kasih tahu mereka, tidak ada farewell, saya pulang saja. Tolong ambil saya, datang sini. Tiba-tiba ada suara dari Tuhan. Bapak bilang, nah, besok pagi sebelum kau pulang, kau cerita pengalaman kau punya anak mati di dalam gereja lepas kau kebaktian. Dia doa dalam nama Yesus, pergi. Dia tempin. Ini bukan Tuhan ini. Mana mungkin kan cerita anak mati mau suruh cerita nih. Jangan-jangan bukan Tuhan ini, dia mau tenting yang suara itu. Dia bilang bukan Tuhan. Dia duduk dia tunggu lagi. Suara yang sama. Cerita pengalaman anakmu mati dan setelah kau kebaktian. Sudah tengah malam dia pada oke lah Tuhan, oke. Lepas saya cerita besok, lepas itu saya pulang. Saya lari dari pulau ini. Besok pagi mereka semua macam biasa, sudah standby nih.
Sana drum, sini drum yang lain gembung mau kasih kena dia. Yang tidak tahu dia sudah mau pulang. Tahu dia tidak cerita Yesus, dia cerita satu hari dalam kebaktian. Waktu saya pulang dulu, anak saya keluar di langgar kereta, mati di depan kami. Dan saya begitu menderita sengsara, kehilangan seorang anak. Tiba-tiba beberapa orang menangis di belakang. Tahu-tahu di tempat itu, yang mereka takut, kalau yang lain mereka tidak takut. Mereka takut satu, kalau anak mati. Banyak anak mati karena malaria, sakit dan lain. Kalau mati itu berkabung mereka di sana. Ada sudah datang pindah dia, ayo kasihanlah kamu. Saya paham betul, saya punya anak pun mati macam kamu dan sebagainya. Itu kejut, ada respon. Tidak yang gedung-gedung karena menari-nari gitu, kasih kolok-kolok dia. Tapi mereka ada berapa orang kasihan dia. Oh, iya dia. Tetapi dia dapat ilham. 2000 tahun yang lalu, Allah Bapa sudah kirim anaknya disalib, dicambuk. Tapi bedanya dia telah mati, dia bangkit kembali. Ada harapan loh. Kalau siapa dalam Kristus walaupun mati, anak apa semua ada harapan. Yang lain terbuka. Oh ya, kalau gitu saya mau ikut Yesus. Supaya saya mati, saya berjumpa Tuhan. 2-3 orang, 4-5 orang. Oke, dia sudah tahu ada pintu terbuka. Jumpa lagi besok, jumpa berapa orang, satu persatu dia cerita. Yang lain sudah mulai terbuka karena ada pengalaman sama-sama mati anak. Dan akhir 3 bulan kemudian hampir satu kampung semua percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 6 bulan kemudian sudah dimuridkan, yang lain sudah dibaptis. Satu hari dia duduk dekat dengan Tuhan. Tuhan, untuk selamatkan pulau ini, anak saya yang tunggal yang satu-satunya mati eksiden, barulah pulau ini mau dengar Injil. Tuhan, yang tidak adil dan benar. Dia Tuhan datang, Tuhan berbicara. Untuk selamatkan satu dunia, aku kirim anakku Yesus yang tunggal yang satu-satunya. Baru mata dia terbuka. Oh ya, kita satu sama lah. Kita satu sama. Gitu. Bila kan? Kau mati anak, seluruh dunia diselamatkan. Saya mati anak, satu pulau diselamatkan. Oke Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh hebat, Tuhan sungguh luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Mari kita berdoa kepada kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan untuk menyelamatkan